Halo, selamat pagi kawan semua. Ini suara agak-agak nggak jelas nih. Sorry banget nih. Hari ini jam 1:01. Wah, itu udah bukan apalagi itu malam. Udah pagi nih, udah ganti hari. Sudah ganti hari 1 jam lewat 1 menit yang lalu. Hari Senin tanggal 1 Juni 24. Gue mau cerita masalah ini nih. Kesalahan dan solusinya ya buat yang hari ini nih. Sama ada momen terindah yang gue temuin di customer terakhir. Nah, momen terindah itu customer terakhir. Oke, jangan skip biar tahu nih momen terakhirnya itu apa, momen terindah terakhir itu apa. Ini gue bicara kesalahan dulu ya, kesalahan dan solusi yang pertama nih. Dari pagi itu udah males banget keluar hari Minggu nih. Karena waktu malam Minggu di info ada tetangga mau minta anterin ke Cilengsi. Itu PP 300 belum termasuk parkir dan tol. Offline-an di acara silaturahmi. Ternyata nggak jadi. Bukannya nggak jalan tuh karena nungguin itu juga enggak. Artinya dia nggak jadi ya sudah gitu. Kalau jadi ya ayo, nggak jadi nggak apa-apa. Ternyata udah sampai jam 9, jam 12, jam 1, jam 12 dia kasih info nggak jadi pakai karena ada saudaranya yang jemput. Ya nggak masalah juga, langsung aneh respon untuk menjawab oke. Susah banget ngomongnya ya kalau udah pagi nih. Rapi-rapi mobil selesai jam 2. Rapi-rapi apa sih, cuma lap-lap doang. Selesai jam 2. Udah nyamuk banyak amat. Oh ya, ini posisi di ini nih apa? POM 31 biasa, POM kesenangan aneh tuh 31. POM 31 tuh biasanya yang aneh bilang bensinnya tuh lebih berkualitas semuanya, dari takaran, mutu bensinnya ya, pelayanan dan lain-lain. Kebetulan ada sisa uang orang bayar cash nih. Gue mau isi pego nih buat persiapan besok, karena besok pas tanggal sesuai. Tanggal 1 itu tanggal ganjil sesuai sama plat mobil aneh gitu. Jam 3 nyalain, jam 2 nyalain setting ke Cibinong, ternyata nggak dapat. Begitu jam 3 lewat 2 menit hanya lepas. Udah ubok dengan harapan dapat tutup poin. Ternyata finalnya hanya dapat 1150, sedangkan dia harus 1300. Oh ya sudah lah, emang nggak ngasih. Kesalahannya ya, aneh selalu tergiur dengan harga tinggi. Takutnya gini,
Udah lah nggak tupo, duit nggak dapet, takutnya gitu, gambling takutnya. Masih kurang percaya diri kalau mau ambil tupo. Kunciannya sebenarnya jangan ambil argo tinggi. Argo 150, argo 125, argo 80. Aduh, kacau itu. Di saat tupo, di saat orang mencari tupo, hindari argo-argo kayak gitu. Tadi hanya ambil aja karena nggak yakin tupo, nggak yakin tutup poin. Kalau tutup poin kan aneh dapat uang 150 kalau nggak salah itu. Nggak capek, nggak perlu kerja malam-malam, dapat uang segitu gitu. Kenapa sih orang nyari tutup poin ya gitu? Kesalahan awal itu dari Ciracas kalau nggak salah tadi, ada ke PRJ. Harganya 90.000. Jalannya sempit, tapi ya gimana lagi. Ditambah lagi dari PRJ lanjut ke stasiun MRT Harjamukti itu 150.000. Ya salah itu sebenarnya itu kayak gitu. Pikirannya gini, kalau 150.000 itu kan udah lunas itu RF. Tapi pada akhirnya ya nggak tutup poin. Tuh kesalahan di hari ini satu. Kalau mau niat tutup poin, jangan ambil argo di atas 50.000. Kalau bisa argo kesebelasan aja. Setelah tutup poin segala macam baru argo tinggi, nggak ada masalah. Jadi poin dapat, duit dapat, nggak capek gitu. Kalaupun capek ya ada hasilnya. Semua ada hasilnya, cuma lebih simpel gitu aja, lebih simpel. Emang perlu belajar lagi loh. 10 bulan itu masih dibilang anak apa ya, anak ayam kali ya, nggak ketemu. Bro, aneh isi bensin dulu ya. Aneh matiin dulu ya. Kita lanjut lagi, kita harus break nih. Ini pom deket MRT Revo yang minggu lalu kebakaran nih. Mana ya tempat istirahatnya? Oh, di sini rupanya. Tomorrow Cafe. Spesial nih. Sini aja deh. Biar keluar gampang tuh.
sih garisnya? Atau lagi mau aneh ingetin nih, kalau berhenti nyalain AC, kaca jendela dibuka, karena apa sih, karbon dioksida yang buangan dari knalpot itu kan racun dia, itu bisa bikin orang semaput, pingsan, bahkan lebih dari itu. Sudah banyak kejadian. Tapi kebanyakan siang loh, heran. Kenapa Pak siang ya kejadiannya? Nah, itu yang tahu komen aja lah. Kenapa sih ya, siang jarang sekali, nggak pernah kejadian ini malam gitu loh. Jadi siang driver tidur atau siapapun lah tidur siang, nyalain AC, kaca jendelanya ditutup, itu berakibat fatal bagi orang yang di dalam mobil itu. Penyebabnya ya karena itulah, kebocoran dari karbon dioksida hasil dari pembakaran itu kan racun, itu masuk ke dalam kabin, udah jadi racun lah. Itu pertanyaan gua nih, yang bisa jawab ya, para pendengar setia di sini yang bisa jawab, kenapa nggak pernah terjadi kalau malam. Itu aja pertanyaannya. Apakah malam apa sih namanya ya, malam mungkin banyak embun atau apa? Yang bisa jawab tolong dijawab ya, biar yang lain bisa tahu juga gitu loh. Karena kan ini menyangkut nyawa seseorang gitu, bukan cuma driver, penumpang pun bisa gitu. Begitu. Oke, lanjut lagi ya. Itu tadi kesalahan tadi siang tuh, dari jam 3 sampai jam 10 malam itu salahnya. Solusinya ya gitu, jangan tergiur argo tinggi. Nah, untuk lebih detailnya lagi nih, yang momen kedua nih yang mau gue ceritain. Gue bilang ada cerita menarik lah. Ada salah satu dari grup posting, dia isinya gini, ada yang bisa jemput nggak gitu, dari Ciracas ke Bekasi, offline-an katanya. Nyata dia itu namanya Pak Eno. Kalau gue sih belum tahu jelas siapa beliau ya, cuma ternyata beliau itu instruktur di kantor Grab di TPI. Kerjanya udah lama, dari tahun 2000, berarti 24 tahun ya. Nah, dia mau ngajukan resign, entah apa nggak tahu, karena ada urusan apalah nggak tahu ya. Terus dia juga pernah posting, siapa mau gantiin jadi instruktur. Gue coba-coba instruktur gimana sih kerjanya gitu. Akhirnya grup rame lah, inilah itulah segala macem. Gue kira instruktur itu
yang ngetes driver baru apa segala macam, nggak taunya dia ngajar sistem untuk para driver pemula. Driver pemula dan driver yang bandel-bandel lah, diajarin sama dia supaya benar gitu. Nantinya dipanggil lewat notifikasi, panggil ke sana ke kantor. Ya biasa kita di kantor mah dengerin dia ngomong yang benarnya gimana segala macam, kasih makan, kasih duit. Bukan berarti dipanggil dia ceramain doang terus pulang gitu, enggak. Dari pihak TPI juga ada kebijakan lah, supaya kita datang itu enggak terlalu banget buang waktu segala macam gitu. Dia pasti kasih lebih lah gitu lah, tak uang, tak makan, tak apa gitu. Ini ternyata yang posting di grup itu namanya Pak Eno, dan dialah orang yang tadi gue ceritain tadi. Waktu dia posting gua komen, ya Pak, nanti Pak saya nggak main harga tinggi kok, nanti saya jemput, gue bilang gitu. Akhirnya gue jemput lah. Jemputnya dari Asli Kristal Trogong ke Ciracas. Iseng aja setting, dapet. Lumayan gocap. Gue lihat kok mapnya larinya jauh sekali nih ke tempat selokan Pak Eno. Sebentar ya, setting dulu sebentar, setting HP dulu ke arah Monas. Udah gue setting ke Monas tuh. Gue malas nyeting ke bandara, aneh-aneh bener mah. Ntar belum lagi turunnya harus ke perimeter segala macam. Aduh, pokoknya ribet kalau ke sana mah. Nanti kita turun dari bandara, ada orang lagi ke sana, pulangnya jauh lagi. Aduh, pokoknya ribet. Orang pada bangga ke bandara, gue mah enggak lah. Dulu iya, sekarang enggak lah. Gue udah tahu pulangnya susah, jauh dapat tektokannya gitu. Mendingan gue ke Monas dah, tektokan balik sewanya. Nah, gue kembali lagi ke Pak Eno ya. Akhirnya gue nggak enak ini Pak Eno nih. Dia tanya, bro, kok serok live-nya nggak jalan gitu. Gue bilang aja, aduh Pak, maaf Pak, nyasar. Dia ketawa-tawa. Udah, akhirnya gue share live 15 menit pakai yang benar gitu. Tadinya kan gue nggak niat gitu, cuma kepencet aja. Jadi Sherlock biasa, bukan live. Jadi dia nggak lihat gue ada di mana.
Terus gue tanya sama dia di jalan, ngobrol dikit pak ya, gue bilang. Ya nggak apa-apa. Kok saya jarang amat tuh po ya? Apa jarang kopdar atau gimana ya? Dia bilang, tanyalah Jajat. Iyat itu emang raja tupo dia, bisa dia gitu. Dia bercandaan aja pak kalau ditanya. Enggak, harus privat, dia mah ketemu baru bisa ngasih tahu dia gitu. Oh gitu. Karena di grup paling rame dia, makanya orangnya nggak serius gitu. Tapi dia raja tupo gitu loh, pagi sore. Wah itu kalau gitu kan enak gitu. Nanti gue ceritain lah masalah tutup poin yang benar tuh gimana. Gue copy paste dari Pak Ena nih ya, dari instruktur yang gue bawa tadi. Inti-intinya aja nih. Boleh argo dekat, cuma lihat posisinya. Nah gitu. Argo deket kalau nganternya ribet sama aja buang waktu. Satu. Jadi sebenarnya penguasaan jalan di mana macetnya gitu. Itu satu yang dibilang, yang gue diajarin. Intinya argo kecil bagus, cuma lihat jalur macetnya. Untuk tupo sore nih ya, dikasih tahu sama dia jam 3 sampai jam 5 itu kalau bisa dapat 4. Cuma argo kecil. Begitu mendekati jam 5 matiin. Matiin tuh bukannya on off ya. Keluar aplikasi. Nah, jalanlah ke yang belian 200. Di situ baru nyalain. Ambil di tengah-tengah, jangan pinggir-pinggir banget. Misalnya Blok M. Itu kan orang deket-deket gitu katanya. Paling ke halte. Gitu-gitulah. Caranya kalau misalnya mau cancel, gini. Setelah dapat 4 atau 3, matiin kan dia mereset deh. Sebab Grab biasa gini, kalau dikasih kecil 2 kali, yang ketiga gede. Makanya kalau udah dapat kecil matiin, keluar, mati langsung keluar. Tapi kalau udah deket jam 5, nggak usah apa namanya, nggak usah dinyalain, arahin ke argo yang bukan argo, berlian yang 200. 2 kali dapet kecil, yang ketiga keluar aplikasi. Kan dia mereset lagi dan kecil lagi nantinya. Gitu. Pokoknya dia dapat 2 kecil, ketiga gede. Gitu-gitu aja. Kalau akun gue sih gitu, 2 kecil yang ketiganya pasti jauh nih. Dia bilang matiin, sampai matiinnya bukan on off ya, keluar aplikasi. Nanti nyalain lagi dan jangan lupa hematnya matiin. Biasa kalau udah keluar aplikasi itu, begitu nyalain hematnya kebuka lagi ya, layanan hematnya itu yang harus diperhatiin tuh. Pokoknya jangan langsung apa, begitu buka langsung udah on, nggak dilihat lagi. Kalau bisa dilihat layanannya sama analisa.
Itu yang kedua. Yang ketiga tuh